Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang insya Allah diberkahi, yang saya hormati pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan, yang saya hormati singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Sang Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmatnya tiada henti, yang sekarang ini telah terbukti rumah mewah berpagar besi, perabotan rumah meja dan kursi, ditambah lagi CD dan TV, makanan enak keju dan roti. Itulah yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada seorang laki-laki sejati yang berjiwa Qur'ani, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku sekalian, keadaan dunia saat ini begitu menyedihkan, menggemparkan, menakutkan. Jutaan nyawa telah direnggut oleh virus mematikan COVID-19. Belum lagi masalah demi masalah yang timbul setelah kedatangannya. Di sini terjadi krisis ekonomi setelah wabah virus ini datang menghampiri. Belum lagi di sini kegiatan belajar mengajar yang seharusnya berjalan dengan formal namun kian menyalin non formal guna meminimalisir penularan COVID-19. Lebih parahnya lagi, masjid yang merupakan tempat peribadatan umat muslim kini telah ditutup pemerintah guna menghindari kerumunan. Semua hal tersebut disebabkan oleh virus COVID-19. Namun hal tersebut bukanlah menjadi penghalang kita selaku umat muslim untuk tetap mensyiarkan dakwah Islam di antara sesama. Lantas, bagaimana cara kita agar syiar Islam terus tersebar di antara sesama walau di masa pandemi saat ini? Melalui dakwah digital. Kenapa harus dakwah digital? Karena di masa pandemi kontak langsung, tatap muka secara langsung tidak diperbolehkan lagi. Sehingga melalui dakwah digital kita tidak hanya menyeru dengan batasan orang saja, namun seluruh umat di penjuru negeri ini. Betul apa betul? Tahukah saudara, dakwah merupakan salah satu sarana untuk mensyiarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Dakwah dapat melalui lisan dalam bahasa Arabnya bin ahsan al-qaul dan dapat juga melalui perbuatan bin ahsan al-a'mal. Sebagaimana dalam Quran surah Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya selain dia yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal soleh dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Syekh Muhammad bin Salih Asy-Syawi dalam kitabnya Nafahat Al-Makkiyah menafsirkan Quran surah Fussilat ayat 33. Dia mengatakan, tiada orang yang lebih baik perkataannya, jalannya, keadaannya daripada dia yang mengajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu, menasehati kepada orang-orang yang lalai serta berpaling dan membantah orang-orang yang batil. Saudara-saudariku sekalian, tanpa dakwah tiadalah umat akan tahu mana nahi, mana mungkar. Tanpa dakwah
tiadalah ajaran Islam akan terus berkembang pesat di seluruh penjuru negeri ini hingga akhir zaman nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika dibandingkan dengan kisah dakwah Rasulullah SAW yang begitu tegasnya dalam mensyiarkan ajaran agama Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Walau demikian, begitu banyak tantangan demi tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW untuk mensyiarkan dakwah Islam rahmatan lil alamin. Bahkan ketika beliau berdakwah di Mekah, beliau hampir dibunuh oleh pemuka kaum kafir Quraisy, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berhijrah ke kota Taif. Berikut kisah hijrah beliau dalam kitab Fadilah A'mal karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala. Pada mulanya Nabi Muhammad SAW berharap agar beliau dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di kota sana. Namun ternyata sebaliknya. Di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah yang dipilih Allah sebagai nabinya?" Kemudian yang lainnya berkata lagi, "Tidak adakah selain kamu yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya?" Dan yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang benar-benar sebagai seorang nabi, jika aku menolak, maka tidak akan mendatangkan bencana sedikit pun. Dan jika kamu berbohong, maka sesungguhnya aku tidak mau berbicara dengan orang seperti itu." Dengan perasaan sedikit kecewa, Nabi Muhammad SAW berharap dapat menemui dan berbicara dengan orang-orang selain mereka di kota itu yang dapat menerima beliau. Namun sayang 1000 kali sayang, tak ada satupun dari masyarakat di kota itu yang bersedia menerima beliau berserta ajarannya. Kemudian ada di antara mereka berkata sambil membentak Rasulullah SAW, "Keluarlah kamu dari kampung ini, pergilah kemanapun sesukamu." Dengan tanpa pengharapan lagi, Nabi Muhammad SAW hendak bersiap meninggalkan kota tersebut. Namun ternyata mereka tidak henti sampai di sana. Mereka menyuruh anak-anak kecil di kota itu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengganggu, mencaci, bahkan melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu kerikil, hingga habis sendal beliau berlumuran dengan darah. Dalam keadaan inilah Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan kota Taif. Subhanallah, betapa kerasnya perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mensyiarkan Islam rahmatan lil alamin. Lantas, bagaimana dengan kita yang baru saja dikasih ujian corona? Apakah dengan ini kita tidak mampu lagi mensyiarkan dakwah Islam di antara sesama? Oleh karenanya, marilah kita sama-sama memanfaatkan teknologi guna membantu dakwah Nabi kita melalui dakwah digital, dakwah milenial. Dakwah digital seperti apa? Di antaranya, kita dapat menge-share postingan-postingan tentang kajian keislaman, entah itu berupa konten video, foto, atau dan lainnya, yang tentunya bisa mengajak setiap orang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, yang mengajak setiap orang untuk melakukan kebaikan, dan terlebih-lebih lagi mengajak setiap orang untuk bagaimana cara menjaga kesehatan dan kebersihan di masa pandemi yang tentunya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Selain itu, kita juga dapat mengikuti pengajian-pengajian online yang dilakukan atau yang diisi oleh para tokoh-tokoh agama yang dimuliakan seperti Ustadz Abdus Somad, Ustadz Hadi Hidayat, Zakir Naik apalagi, dan dai-dai muda lainnya yang tentunya bisa menambah wawasan tentang ilmu agama Islam. Nanti dari ilmu tersebut kita bisa tuangkan kepada yang lain melalui teknologi yang kita miliki. Mungkin dari secuil postingan yang kita posting melalui sosial media atau situs-situs online yang kita miliki, ketika orang melihat postingan tersebut tergerak hatinya untuk melakukan kebaikan, maka tentunya kita akan mendapatkan bagian pahala darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang berdakwah kepada petunjuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Subhanallah, betapa mulianya akan syiar Islam yang satu ini. Kita bisa mendapat bagian pahala dari orang yang kita dakwahi apabila orang tersebut melakukan kebaikan yang kita seru. Jika ada satu orang saja yang kita ajak untuk melakukan kebaikan, maka tentunya kita akan mendapatkan 2 pahala. Lantas, bagaimana jika ada 10 orang, 50 orang, atau bahkan sampai ribuan orang? Tentunya kita akan mendapatkan berlipat-lipat pahala yang besarnya. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada kebaikannya itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang sudah saatnya kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudah sejauh mana kita mampu memanfaatkan teknologi? Apakah kita gunakan hanya untuk hal-hal yang sia-sia saja? Marilah kita gunakan teknologi untuk sama-sama membantu dakwah Nabi kita, mensyiarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin di antara sesama, terlebih lagi di masa pandemi ini melalui dakwah digital. Jalan-jalan ke Korea. Di Korea indah sekali. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa jaga kesehatan di masa pandemi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.